Awal Rajab ini, pokoknya ada yang kalau ngitung dengan hisab ini sudah masuk satu Rajab. Kalau yang ru'yah maka besok itu satu Rajab. Dan yang terpenting adalah Jumadil Akhir atau Rajab Tuhannya sama, yaitu Allah. Tetap di waktu manapun juga dianjurkan untuk kita semua memperbanyak istighfar, zikir pada Allah Ta'ala. Hanya saja memang di bulan Rajab salafun saleh mengajarkan untuk memperbanyak istighfar. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, ketika Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur menerangkan tentang makna Rajab Syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Ini hadisnya hadis dhaif, tapi bisa dipakai. Kenapa? Karena hadis dhaif itu masih sabdanya Nabi Muhammad. Kalau hadis palsu, baru itu bukan sabdanya Nabi. Kan dijelaskan di situ oleh Abdurrahman Al-Masyhur, beliau berkata, kenapa Rajab itu kok dinamakan Syahrullah? Kenapa? Karena saat itu orang sangat mudah akses untuk bisa dekat sama Allah, sehingga tanpa perlu perantara dengan siapapun saat itu, seakan-akan begitu. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, ketika menerangkan tentang makna Rajab Syahrullah, beliau mengatakan Rajab itu sebetulnya itu dulu bulan yang dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga apabila kita pernah melihat ada pendapat para sahabat, para ulama yang mengatakan puasa Rajab sebaiknya jangan sebulan penuh, dibolongin sehari biar nggak sama dengan Ramadan. Kenapa? Di masa itu masih baru deket-deket sama jahiliyah, sehingga kalau Rajab dibiasakan sebulan penuh terus, takutnya dianggap levelnya sama kayak Ramadan. Sehingga ketika itu kalau memang ada riwayat tentang larangan puasa Rajab dan lain sebagainya, itu karena kondisi di masa itu orang masih dekat dengan masa jahiliyah, itu masih terkadang ada yang nganggap Rajab levelnya sama kayak Ramadan. Sehingga akhirnya ada himbauan-himbauan untuk tidak puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman kita sekarang nggak ada yang nyamain Rajab sama Ramadan. Buktinya aja itu kalau sudah Ramadan mulai diskon, Rajab belum ada diskon. Iya kan, mau Lebaran baru ada diskon. Baru orang buat tulisan marhaban ya Ramadan. Kan nggak ada buat marhaban ya Rajab, kecuali cuma di meme mungkin di status-status. Maka silakan boleh, kalau yang mau puasa Rajab 1 bulan penuh boleh. Kalau nggak 1 bulan, misalkan hanya beberapa hari, silakan. Karena kata Nabi, sum minal hurum watruk. Kamu puasa di bulan haram, silakan. Kamu boleh puasa, kamu juga boleh untuk meninggalkan puasa. Dan untuk yang masih punya hutang qadha, baik itu misalkan seringnya kan ibu-ibu yang menstruasi Ramadan kemarin, atau bapak-bapak yang menemani istrinya menstruasi juga, sehingga punya hutang qadha. Jadi kalau mau qadha di bulan Rajab, niatnya boleh digabung. Kalau mau qadha besok Senin, niatkan Senin qadha Ramadan, wajib puasa wajib, plus sunnah hari Senin, plus sunnah puasa bulan haram Rajab. Maka 1 hari puasa bisa dapat 3 niat, dapat 3 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang kemuliaan Rajab. Dan selain istighfar, ya memang biasa kita baca istighfar itu kapanpun juga bagus, tapi memang salafun saleh ngajarin kalau Rajab banyak-banyakin istighfarnya, porsi istighfarnya itu lebih banyak. Sehingga kalau dulu kita lihat orang-orang tua kita kalau habis subuh sama habis isya, mereka baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali gitu. Kalau kita bisa niru, bagus. Nggak bisa niru, kurangin nolnya. Jadi 7 kali masih nggak bisa, oh kebangetan berarti. Karena buka HP aja berjam-jam bisa, masa istighfar ambil waktu sedikit aja masa nggak bisa. Dan termasuk juga yang diadakan di bulan Rajab itu adalah pembacaan kitab Sahihul Bukhari. Pembacaan kitab Sahih Bukhari itu sebetulnya tradisi dari wilayah yang ada di zaman utara, karena di situ banyak muhadis, banyak ahli-ahli hadis yang sanadnya sambung ke Nabi Muhammad SAW, itu sambungannya dekat, sehingga ketika Rajab
Mereka tahu ini bulan haram, mereka tahu ini bulan yang dimuliakan sama Allah, maka mereka untuk nyambut Ramadan, karena Ramadan kan yang dibaca itu Al-Quran, maka ketika Rajab mereka yang udah biasanya juga baca Quran terus, tapi ketika Rajab mereka nambah bacaan lagi dengan menambah Sahihul Bukhari. Datang ke tempatnya para ulama, para ahli hadis itu membaca kitab Sahihul Bukhari. Kenapa yang dipilih itu Sahihul Bukhari? Karena Sahih Bukhari itu as-sahhul kutub al-musannafa ba'da kitabil azim. Itu dikatakan Bukhari ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran. Walaupun seiring berjalannya waktu nanti ada aja ulama yang akan mencoba mendiskreditkan Imam Bukhari, akan ada aja. Tapi kita masih ingat. Pada lebih itu tahun 2007 waktu itu lagi baca Bukhari di Masjid Riyadh, datang Sultanul Ulama Habib Salim Asyadili. Kemudian setelah beliau baca Bukhari, kemudian beliau menerangkan tentang keutamaan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini kalau orang lagi ada keadaan darurat, kalau baca Bukhari insya Allah derita musibah diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya Allah berkat baca Bukhari nanti di Majlis Kuitang yang akan dimulai besok dan di tempat-tempat yang lain, Allah Ta'ala jaga bumi Indonesia ini insya Allah. Bila kita terkena musibah, Allah Ta'ala akan segala musibah, Allah Ta'ala berikan kepada mereka semuanya kelembutan, lutuf, dan Allah Ta'ala selesaikan permasalahan mereka semuanya insya Allah. Itu beliau menerangkan tentang itu, tentang keutamaan daripada Sahih Bukhari, dan beliau mengatakan kalau masih ada nih orang-orang yang berani itu ngomentarin Bukhari yang nggak benar, itu kata misalnya belum dijelaskan, orang yang ngomentarin Bukhari itu ibarat ada burung kecil, burung emprit gitu, burungnya kecil, burungnya mau hinggap di gunung, kemudian burungnya bilang sama gunung begini, gunung hati-hati loh, saya mau hinggap di situ. Seakan-akan mau memberikan satu, ini saya berat loh, padahal nggak ada nilainya sama sekali. Maka dari itu yang Imam Al-Bukhari, beliau itu ada seorang yang istimewa. Beliau itu ketika kecil matanya nggak bisa lihat, tapi terus ibunya nggak pernah berhenti doa. Gitu. Kita kan kadang-kadang anak kita macam-macam, cuma kita kadang-kadang upload status lebih sering daripada doanya. Statusnya isinya doa, tapi lisannya nggak ngucap. Ini ibunya doa terus sampai ibunya mimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan qad radallahu basara ibniki bikathrati du'aiki lahu. Allah kembalikan penglihatan anakmu karena seringnya kamu mendoakan dia. Maka bangun tidur kaget lihat anaknya sudah bisa lihat normal. Ini anak ini Imam Al-Bukhari yang kecil ini belajar ilmu hadis, baca hadis sampai usianya 18 tahun sudah menulis kitab Tarikhul Bukhari di makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makam Nabi, apa yang mau saya persembahkan ya untuk Nabi Muhammad ya? Tulis kitab Tarikhul Bukhari. Kemudian guru beliau Ishaq bin Rahawayh itu pernah berbicara di depan beliau. Anda bisa bayangkan nih, ucapan kecil tapi kalau ikhlas jadinya karya yang luar biasa dan abadi. Gurunya bilang gini nih sama murid-muridnya, seandainya kalian ini ya mau mengumpulkan kitab ringkas yang isinya hadis-hadis Nabi Muhammad tapi yang sahih. Karena dulu kitab hadis banyak, tapi yang sahih yang dikumpulkan hanya sahih aja, ketika itu belum ada satu. Seandainya kalian ini ya mau ngumpulin kitab hadis sahih itu kalian kumpulkan jadi satu, maka itu akan jadi satu manfaat luar biasa. Maka yang tergerak ketika itu Imam Al-Bukhari. Akhirnya beliau mengumpulkan Jami'us Sahih. Nah, kita kalau dengar ada ulama nasihatin ceramah zuhud, jangan cinta dunia, jangan dalam hati udah ngelawan. Gak mungkin saya begitu. Gak bener-bener gak mungkin akhirnya. Ada orang nyampaikan fadilahnya tahajud, ini kita subuhnya masih telat. Jangan bilang subuh aja telat kalau kita tahajud. Kita bilang insya Allah mudah-mudahan saya dimudahkan sama Allah bisa tahajud. Di setiap ada omongannya ulama itu hatinya itu sambut dengan himmah, sambut dengan semangat.
semangat. Karena Imam Bukhari nyambut itu dengan himmat, dengan semangat, jadilah karya yang istimewa itu Sahih Al-Bukhari. Itu Imam Bukhari beliau pernah bermimpi, ternyata beliau lagi bawa kipas. Beliau di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Itu beliau kalau ada sesuatu mungkin gangguan yang akan kena ke Nabi, beliau yang nepis dengan kipasnya itu. Setelah itu beliau tanya sama orang-orang soleh yang ngerti ta'wil mimpi, orang yang betul-betul soleh, bukan orang ngasal-ngasal nafsirkan mimpi. Iya, orang nafsirkan mimpi kok pakai live TikTok. Soleh enggak jelas, buka live TikTok tafsir mimpi. Berarti mimpinya aneh-aneh. Nah akhirnya tanya sama orang soleh, itu kamu akan jadi pembedanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti kalau ada orang dulu tuh mulai hadis dipalsukan, satu karena kepentingan ekonomi, dua karena kepentingan politik, mulai ada pemalsuan hadis. Ketika itu dulu kalau orang itu dia punya dagangan, umpama nih ya, dia jual buah nanas. Ini kalau dagangannya nggak laku, dia buat hadis tentang nanas. Dulu orang banyak memang tuh buat ada hadis tentang makan dan sebagainya. Maka untuk membela, memurnikan lagi betul-betul yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, Imam Bukhari kemudian membuat kitab Jami' Sahih Bukhari. Insya Allah ini kitab penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang diberkahi di bulan Rajab, sehingga kita bisa terus sambung ibadah sampai Sya'ban, terus sambung ibadah sampai Ramadan, dan keluar dari Ramadan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita sama keluarga kita dan orang-orang kita cintai semuanya insyaallah. Dan majelis ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Kita mengawali bulan mulia di tempat yang mulia ini, pertanda Allah taala hadirkan kita sini, Allah taala muliakan kita semuanya insyaallah. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.